Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, mantap banget. Akhirnya pecah telur juga. Iya, mobil terbaik dan terlaris China yaitu BYD saat ini sudah bisa dipesan di Indonesia. Tentu hal ini merupakan kabar baik bagi para konsumen karena mobil-mobil BYD memiliki kualitas tinggi namun dijual dengan bandrol harga murah. Kabar baik bagi konsumen, namun jelas kabar buruk untuk Jepang dan Korea karena mobil BYD memiliki fitur dan teknologi yang jauh lebih tinggi, lebih baik dari mobil Jepang dan Korea, namun harganya lebih murah. Bahkan bukan hanya Jepang dan Korea yang akan terancam, namun sesama pabrikan Cina juga akan dapat terancam, dapat mengancam Wuling, DFSK, MG, Neta, dan lainnya. Dan sesuai prediksi kami sebelumnya, akan ada 3 model mobil BYD yang akan rilis pertama kali di Indonesia, yaitu Seal, Eto 3, dan Dolphin. Oh iya, mengenai informasi mobil BYD sudah bisa dipesan dan model mana saja yang akan dirilis, untuk informasinya telah didapatkan dari para muniaga dealer BYD Tangerang Selatan. Jadi buat yang mau pre-booking bisa langsung datang ke sana karena stok unit sudah ada di kantor pusat BYD dan hari ini akan mulai disebar ke dealer-dealer BYD yang ada di tanah air. Jadi buat yang berminat langsung aja datang ke sana ya. Dan BYD belum juga apa-apa udah bikin bergetar Jepang dan Korea karena di saat pabrikan lain saat pre-bookingnya harus bayar tanda jadi dan uang booking fee, namun hal tersebut tidak diperlukan di BYD karena buat yang mau pre-booking nggak perlu bayar biaya tanda jadi atau booking fee sama sekali. Waduh, gawat nih. Kalau kayak gini bisa ngacak-ngacak pabrikan lain. Tapi tentu kalau buat konsumen ya bagus banget lah. Yang hanya diperlukan untuk pre-booking hanya data diri saja. Mantap ya. Adapun untuk waktu peluncuran resminya akan dilakukan pada hari Kamis 18 Januari 2024 di Jakarta Timur. Lalu, seperti yang telah kami sampaikan, BYD akan langsung rilis 3 model di Indonesia, yaitu Seal, Eto 3, dan Dolphin. Dan mobil-mobil tersebut akan mulai dikirim ke konsumen pada bulan Februari 2024. Dan berdasarkan informasi, untuk spesifikasi secara overall akan sama antara BYD yang dipasarkan di Indonesia dengan global. Safety atau tingkat keamanan akan sama. Juga akan sama untuk performa dan baterainya. Namun akan ada sedikit penyesuaian pada fiturnya. Sayang ya, nanggung. Kenapa gak sekalian aja sama semuanya? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Semoga saja fiturnya bener ya, nggak beda jauh antara yang dijual di global dengan di tanah air. Nah, mengingat sebentar lagi Seal, Eto 3, dan Dolphin akan masuk dan dipasarkan di Indonesia, maka wajib banget untuk kita ulas kembali secara ringkas dan padat mengenai info harga, spesifikasi, dan fitur dari ketiga mobil tersebut supaya teman-teman bisa pilih mana sih yang terbaik dan paling cocok untuk Anda. Nah, buat yang mau tahu infonya, oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, kita bahas dulu dari mobil yang paling murah ya, yaitu BYD Dolphin. Iya, BYD Dolphin merupakan mobil paling aman di dunia yang dimana telah berhasil mendapatkan bintang 5 di Euro NCAP. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan ADAS tingkat tinggi. Selain itu, jarak tempuhnya gila, gak main-main, yaitu mencapai 490 km dan memiliki tenaga yang buas. Dan baterainya nggak sembarangan. Baterai BYD menggunakan Blade Battery yang dimana dikenal dengan baterai yang kokoh, kuat, dan tahan lama. Tidak seperti baterai lainnya yang mudah terbakar. Namun baterai BYD berdasarkan pengujian dijamin aman dari kebakaran. Lalu mobil ini pun memiliki ukuran yang proper, cukup enak jika ditumpangi oleh 4 hingga 5 orang penumpang. Jelas tidak seperti mobil listrik lain yang dijual dengan harga murah, namun ukurannya terlalu mungil banget ya. Ada yang tahu nggak kira-kira mobil apa sih itu? Hehehe. Dan tidak cukup sampai di situ, BYD Dolphin juga punya fitur dan teknologi canggih. Mobil ini punya layar besar yang dapat berputar, yang dimana pengaturannya bisa melalui setir atau melalui tekan tombol langsung, dan juga dilengkapi dengan banyak kamera. Lalu mobil ini punya
punya fitur V2L, yaitu dapat menjadi sumber listrik bagi barang perangkat elektronik di luar rumah. Sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, pengaturan jok elektrik, dan pastinya mobil ini memiliki material yang sangat baik, nyaman, dan aman. Wah, luar biasa ya. Dan untuk bandrol harganya, jelas dong, belum ada. Karena kan baru akan diluncurkan resmi pada hari Kamis nanti. Namun sebagai perbandingan, kami ambil data dari Thailand dan Filipina. Karena di kedua negara tersebut, berdasarkan data, harga jual dengan di Indonesia tidak jauh beda. Di Thailand, BYD Dolphin dijual dengan bandrol harga 285 juta rupiah saja. Wah, harganya murah banget ya. Apalagi kalau nanti dibuat CKD seperti MG4 EV, bisa jauh lebih murah lagi ya. Berikutnya, BYD Atto 3. BYD Atto 3 punya fitur V2L yang sama dengan Dolphin, yang dimana dapat menjadi sumber listrik bagi perangkat elektronik di luar rumah. Head unitnya dapat diatur, bisa berupa layar potret atau landscape, dan punya teknologi D-Pilot yang dimana ini merupakan teknologi fitur keselamatan tingkat tinggi. Makanya nggak heran mobil ini mendapatkan bintang 5 dalam pengujian uji tabrak di Euro NCAP. Selain itu memiliki tampilan yang mewah dan elegan dengan kehadiran panoramic sunroof. Open sunroof. Dan tentu mobil ini punya fitur electric control tailgate pada pintu bagasinya. Untuk performanya juga nggak main-main. Mobil ini memiliki jarak tempuh yang juara, yaitu dapat menempuh jarak hingga 480 km. Dan untuk waktu pengisian daya ion juga cukup cepat. Dan yang paling penting adalah bandrol harganya. Mobil ini punya harga yang terjangkau. Di Filipina, harga Atto 3 dibanderol seharga 444 juta rupiah. Lebih murah dari rivalnya Ioniq 5. Mantap ya. Dan tentu bisa lebih murah jika sudah dirakit di Indonesia. Oke, berikutnya BYD Seal. Nah, khusus untuk BYD Seal, kita ulasnya lebih jelas ya, karena ini merupakan mobil terbaik dari BYD saat ini, yang dimana BYD Seal saat ini sedang dinominasikan sebagai mobil paling baik di dunia, yang dimana hasilnya akan diumumkan di ajang otomotif internasional, yaitu Geneva 2024. Oke, langsung kita simak mengenai BYD Seal ya. BYD Seal dihadirkan sebagai mobil pembunuh bagi Tesla Model 3 dan Hyundai Ioniq 6. Pembunuh gak berlebihan tuh, jelas enggak. Karena dari segi harga jauh lebih murah dan dari segi spesifikasinya pun jauh lebih unggul. Oke, langsung kita cek dulu mengenai desainnya ya. Mobil ini desainnya terinspirasi dari keindahan seni laut. Makanya kenapa namanya yaitu BYD Seal. Modelnya memiliki estetika yang mempresentasikan mobil masa depan dengan desain futuristik. Fasianya mengusung konsep X-shape yang banyak mengintegrasikan garis-garis tajam serta lekukan dinamis di seluruh eksterior. Hal tersebut tentu membuat mobil ini terlihat sporty sekaligus proporsional. Pencahayaannya tentu sudah LED double U floating yang didesain tipis dan ramping serta dapat mengurangi hambatan udara dari depan. Dari bagian samping, modelnya mirip seperti Tesla Model 3 dengan handle pintu dibuat rata bodi, dan BYD Seal menggunakan velg 19 inci dengan roda berukuran 235 per 45. Bagian atapnya dilengkapi kaca panoramik berukuran besar yang dilapisi perak, yang dimana diklaim dapat menolak panas lebih baik. Bergeser ke bagian belakang, Seal memiliki stop lamp LED yang dibuat menyatu antara sisi kiri dan kanan dengan garnish di tengah. Dan untuk ruang bagasinya memiliki kapasitas 400 liter, sedangkan untuk bagian cupnya memiliki ruang penyimpanan 50 liter. Dan untuk dimensinya, BYD Seal memiliki ukuran hampir sama dengan Hyundai Ioniq 6. Lalu bagaimana dengan interior dan fiturnya? Oke, berikutnya masuk ke dalam interior dan bicara soal fitur. Kabinnya sangat sporty dan futuristik, dan juga memiliki kesan prestisius. Interiornya dibalut warna hitam yang terlihat mewah sekaligus sporty, dan pada center clusternya terdapat head unit
berukuran 15,6 inci. Lalu untuk menjalankan fitur pada sistem hiburannya dapat dilakukan melalui perintah suara. Terdapat pula 12 speaker premium HiFi DIN audio dengan kualitas suara tingkat atas. Seal juga dilengkapi dengan meter cluster berupa layar TFT LCD 10,25 inci. Lalu BYD Seal memiliki kursi pengemudi yang dapat bergerak secara otomatis, menyesuaikan postur badan untuk mendapatkan posisi mengemudi yang baik, dan kursinya dapat diatur secara elektrik 8 arah. Lalu memiliki sistem pemanas untuk kursinya, dan tentu joknya dilapisi oleh kulit courtesy. Lalu BYD Seal telah dilengkapi dengan ADAS, yang dimana jangan ragukan lagi untuk tingkat keselamatannya, karena mobil ini dijamin aman banget. Sudah dinobatkan sebagai mobil paling aman di Eropa dengan perolehan bintang 5 Euro NCAP. Lalu bagaimana dengan mesin, performa, dan spesifikasinya? Oke, berikutnya bicara soal mesin, performa, dan spesifikasi. BYD Seal memiliki performa yang setara dengan mobil supercar, yang dimana mobil listrik ini dapat menggerakkan semua roda dengan menghasilkan tenaga sebesar 530 horsepower dengan torsi maksimal 670 Nm dan menggunakan baterai berkapasitas 82,56 kW dengan jarak tempuh sejauh 580 km dan punya akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya butuh waktu 3,8 detik saja. Dan hebatnya, semua varian BYD Seal telah mendukung pengisian daya DC bertegangan 150 kW yang juga mendukung sistem V2L, yang dimana fitur ini dapat membuat mobil BYD Seal sebagai sumber listrik yang dapat menghidupkan berbagai perangkat elektronik saat melakukan aktivitas di luar rumah. Luar biasa ya. Lalu berapa sih dengan bandrol harga? Oke, berikutnya bicara soal bandrol harga. Mengenai bandrol harganya, sebagai perbandingan, kami hadirkan bandrol harga BYD Seal di Thailand. Mengapa Thailand? Ya, karena bandrol harga di Thailand berdasarkan data tidak jauh beda dengan harga di Indonesia. BYD Seal di Thailand dijual dengan harga mulai dari 579 juta rupiah hingga yang termahalnya adalah 690 juta rupiah. Sangat terjangkau ya. Jauh lebih murah dibandingkan dengan harga Hyundai Ioniq 6 yang telah dijual hingga 1,2 miliar rupiah. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga Tesla Model 3, jauh banget. Luar biasa ya, mobil baru dari China ini. Iya, jadi itu 3 mobil BYD yang akan rilis di Indonesia. Nah, kalau teman-teman kira-kira pilih yang mana nih antara 3 mobil ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah info update untuk BYD Indonesia. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.